Berapa jumlah utang panjenengan? Ini solusinya. Dipahami polanya. Secepat apa masalah hutang piutang dan juga masalah turunannya akan selesai secepat panjenengan kembali kepada jalannya Gusti Allah secara ikhtiar batin, dan juga secepat panjenengan terbebas dari kemelekatan pada ikhtiar lahirnya. Seperti apa? Tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Syakur, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Muhaimin, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di tanah suci setiap tahunnya, yang semakin kuat, sehat, kaya raya, banyak duit, berkelimpahan, dermawan, sejahtera, mulia, yang segala harapan, hajat, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam kehidupan panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya karim. Baik Bapak Ibu, tanpa bermaksud menggurui, mengajar atau komentar, tidak. Kami hanya ingin berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yuk abaikan saja. Ini berdasarkan pengalaman ya dari saya pribadi dan juga Bapak Ibu dan teman-teman yang konsultasi mengikuti bimbingan MKSO. Apa itu MKSO? Yakni mekanisme kuantum sukses otomatis. Sederhananya adalah program kita kembali kepada jalur takwa, kembali pada jalan ya program takwa kepada Gusti Allah. Dalam Quran surat atau ayat 2 dan 3 dijelaskan di sana ya, yang bertakwa pasti akan mendapatkan rezeki, akan mendapatkan jalan keluar dari area yang tidak disangka-sangka ya. Nah, seperti itu. Baik, pada video ini bismillah, saya ingin padatkan karena banyak yang minta, terutama Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah ada di grup bimbingan, banyak yang minta. Jadi tolong diperhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Berapa jumlah utang panjenengan? Ini solusinya. Ya. Jadi kita pondasi utamanya di mekanisme kuantum sukses otomatis adalah tenang dulu. Ya. Tenang ya. Berhenti mengeluh ya. Nah, secara real tindakannya apa? Yakni pertama taubatan nasuha ya, dengan 4 variabelnya yang dipenuhi ya. Saya tidak jelasin di sini ya, di video berbeda. Kemudian muhasabah dengan 4 variabelnya. Kemudian ubah cara berpikir dan berperasaan ya. Kemudian yang keempat adalah istiqomah ya, membuat tabungan kebaikan alam semesta. Begitu. Baik, kembali kepada berapa jumlah utang Anda, ini solusinya. Pertama, saya bagi utang ini berdasarkan jumlahnya ya. Ya, nyerempet sedikit karakter orangnya ya. Sifat dan sikapnya lah kurang lebih, vibrasinya ya, mindsetnya. Pertama, orang yang punya utang di bawah 100 juta. Nah, biasanya orang-orang seperti ini ya, mereka belum punya penghasilan yang tetap, bahkan belum punya pekerjaan ya. Nah, dan kebanyakan sih ya, mereka yang punya masalah utang di bawah 100 juta ini adalah orang-orang yang punya mindset dan skill keahlian yang di bawah ya, mohon maaf ya, di bawah yang dibutuhkan seperti itu. Maka solusinya apa? Yang pertama adalah panjenengan fokuslah untuk pada penghasilan ya. Kemudian upgrade. Jadi gimana caranya dapat penghasilan, dapat duit ya. Sederhana sih begini, saya berbagi kepada panjenengan ada 3 kalimat tanya pemicu gerak, pemicu keajaiban ya. Pertama adalah panjenengan punya apa? Yang kedua, panjenengan bisa apa? Yang ketiga, panjenengan
apa yang bisa panjenengan lakukan dengan apa yang panjenengan punya dan bisa tersebut saat ini. Ya, tidak mungkin panjenengan nggak punya kelebihan, itu tidak mungkin. Ya, saya ceritakan seminimal-minimalnya ya, ketika ada orang konsultasi Bu Zaza namanya Pak Ahmad ya. Ketika saya tanya begini ya, Pak Ahmad udah cari kerja dan sebagainya loh, pikirannya mentok. Saya tanya, coba ya, gali Pak, manjada wajada, sungguh-sungguh apa yang panjenengan bisa, apa yang panjenengan punya, dan apa yang bisa panjenengan lakukan sekarang juga dengan apa yang panjenengan punya dan bisa tersebut. Saya suka bersih-bersih. Oke, singkat cerita, habis itu orang itu bawa perlengkapan bersih-bersih, pergi ke komplek, menawarkan jasa pembersihan halaman rumah ya, seperti itu. Ternyata yang dibersihin itu adalah seorang bos. Dia jadi supir, kemudian jadi office boy dulu ya kalau nggak salah di kantornya, kemudian jadi karena personalitinya bagus, karakternya bagus ya, hanya jadi supir pribadi, dan ya begitulah dia dapat rezeki di situ. Nah ya, jadi ini orang yang punya utang di bawah 100 juta ya, fokus pada penghasilan ya, kemudian langsung bergerak dengan 3 kalimat tanya pemicu gerak tadi ya. Dan apalagi upgrade dan update mindset dan skill panjenengan, cara berpikirnya ya, dan cara berperasanya di-upgrade. Oke, saya berhenti sampai situlah. Mudah-mudahan panjenengan paham ya. Jadi kondisi saat ini adalah hasil mindset kita beberapa waktu lalu ya, yang sudah kita program bahkan tanpa kita sadari menghasilkan kehidupan kita saat ini ya. Tentang mindset, tentang keahlian, tentang vibrasi ya, yang kita punya ya saat ini menghasilkan kehidupan yang saat ini. Jadi kalau mau naik ya harus diubah dong. Maka saya sering katakan di mekanisme quantum source otomatis ya, dalil kita apa sih? Allah seperti persangkaan hambanya. Allah tidak akan merubah nasib seseorang tanpa orang itu merubah sendiri apa yang ada di dalam dirinya. Apanya? Mindset, rasa, vibrasinya itu harus dirubah. Oke ya, kemudian untuk orang yang masih diutang yang di bawah 100 juta ya, panjenengan ubah circle-nya, bangun relasi, bangun silaturahim. Orang ya punya penghasilan itu besarnya tergantung dengan 5-6 orang yang dia temui setiap hari. Jadi penghasilannya ya segitu-gitulah, sesuai dengan 5-6 orang yang setiap hari dia komunikasi. Maka ketika panjenengan ubah circle-nya ini ya, proses perenggangan mindset dan skill ini nanti ada sakit hati dan sebagainya. Karena apa? Sedang direnggang, circle-nya berubah. Jadi sadarilah kalau panjenengan punya penghasilan 1 juta, 2 juta ya, ubah circle, berteman dengan orang yang punya penghasilan 2 kali lipat deh, 6 juta. Pasti ada cara berpikir, cara bertindak, ada keahlian yang beda yang kemudian panjenengan dapati. Oke, berarti saya harus upgrade dong. Oke ya, sampai di situ. Selanjutnya adalah orang yang punya utang ya, antara 100 juta sampai 1 miliar. Biasanya ini orang sudah punya penghasilan gede juga ya, lumayan lah, menengah saya katakan begitu. Maka ketika panjenengan punya utang antara 100 juta sampai 1 miliar ya, ingat pondasinya adalah MKSO ya, ikhtiar batinnya ya. Yang bisa dilakukan secara lahir adalah fokus pada pengeluaran. Artinya pengeluarannya dikontrol, ditulis. Banyak orang yang tidak menulis pengeluaran, sehingga terjadi bocor pengeluaran. Penting banget loh ya, pengeluaran. Kemudian belajarlah untuk ngatur uang. Maka kalau di awal bulan sama akhir bulan, karena ada karyawan ya yang atau pekerja ya yang punya, mereka dapat gajinya ada yang akhir bulan, ada yang awal bulan. Saya mengingatkan ada 2 cara mengatur keuangan, di mana cara ini memang ada yang bagian yang tidak masuk akal, tetapi work it loh ya. Nah ada 2. Nah ini juga bisa diaplikasikan. Saya tidak jelasin di sini. Yang jelas untuk panjenengan yang punya utang antara 100 juta sampai 1 miliar, wajib belajar ngatur duit, ngatur keuangan. Begini, orang yang bijak secara keuangan, dia
insya Allah akan bijak pada aspek kehidupan lainnya. Ya. Kemudian berikutnya biasanya orang-orang yang punya utang 100 sampai 1 miliar ini, mereka banyak keputusan-keputusan yang spekulatif. Tolong dihentikan. Apalagi mulai ngerana bisnis ya. Zaman sekarang, zaman digital tuh gampang banget sama Ibu ya. Kalau menekuni dunia advertising ya, Facebook Ads, apa ads ya, banyak. Kita bicara tentang angka, tentang data ya. Jadi ROI atau return of investment-nya itu sebenarnya bisa kebaca. Jadi jangan pakai spekulasi ya. Nah, biasanya yang punya utang 100 sampai 1 miliar ini banyak bermain spekulasi, main rasa ya. Nggak begitu ya. Kemudian yang terakhir ya, orang yang punya utang antara 100 sampai 1 miliar, solusinya adalah ya, kontrol pengeluaran menjadi 3 bagian, yakni kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya. Nah, kebutuhan primer ya makan ya. Tapi gini, makan ya untuk hidup ya. Itu kan pokok tuh. Tapi kalau makan di mall gimana kira-kira? Nongkrong di warung-warung atau di mall gitu, penting nggak? Itu dikurangi dulu deh. Ya, makan di rumah lah, bawa bekal. Saya sama istri dulu gitu, komitmen, "Mah, ini gimana, Mah?" gitu. Ya sudah, kita bawa bekal dulu untuk beberapa waktu ke depan nih, kita kurangi makan di luar. Nah, itu ngontrol kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder, ya, misalkan anak kursus nih, ya, biaya kursus untuk anak atau biaya les, ya mungkin dikurangi dulu, ya, stop dulu untuk beberapa periode ke depan, ya kan, sekunder, ya. Kebutuhan tersier, ya, kalau utang 100 sampai 1 miliar biasanya udah punya community, ya, kurangi deh, ya. Apalagi kebutuhan barang-barang branded yang nggak produktif itu dikurangi, di stop bahkan dulu, ya, belajar prihatin dulu, ya, sambil juga yang terakhir juga update juga skill, update juga mindsetnya. Oke. Nah, terakhir yang punya hutang di atas 1 miliar. Nah, ini Bapak Ibu yang datang ke kami, ya, sharing lah, tukar pikiran, ya, konsultasi begitu. Kita saling mengequipment lah, saling melengkapi. Paling tinggi itu 7 miliar. Dan orang-orang yang punya utang miliaran ini rata-rata mereka juga enjoy. Mereka tenang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sebenarnya orang-orang ya panjenengan ini yang punya utang dari 1 miliar, saya yakin dan percaya jangan itu orang-orang yang sudah terdidik, teredukasi secara mindset, ya, secara vibrasi, ya, secara skill keahlian bisnis, personality, ya kan, skill people-nya sudah keren lah, bahkan di atas kami lah, seperti itu, masya Allah. Nah, saya mengakui luar biasa, dan ketenangan ini luar biasa saya dapat gitu. Maka ketika tadi yang poin pertama kedua, orang yang punya utang 100 juta ke bawah, 1 miliar ke bawah, mereka masih nesu, marah, menyalahkan orang, menyalahkan diri, guru demel, wah, itu vibrasi energi negatif, itu malah makin bikin kehidupan terpuruk. Tapi banyak yang datang dengan utang dan 1 miliar tenang. Ini kuncinya loh ya. Sebenarnya ini harus ditiru juga oleh teman-teman ya, panjangan yang punya hutang di bawah 1 miliar ya, 100 juta ke bawah. Tenang. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan ya? Yang pertama adalah jual aset yang tidak produktif. Tahu lah ya. Oke, jual aset yang tidak produktif ya. Kemudian yang kedua adalah kenali posisi harta panjenengan nih. Jangan-jangan yang dibilang aset ternyata liability. Ya, saya juga dulu gitu, ya, masya Allah. Ternyata yang dikirain harta, setelah kita kumpul-kumpul total dikurangi hutang, minus. Ya, lo kenali posisinya, ya, maka kemudian bisa nanti kita memutuskan untuk jual aset yang tidak produktif. Yang kedua, biasanya kan orang punya hutang di atas 1 miliar ini adalah orang-orang yang pengusaha nih. Coba cek lagi sisi-sisi usaha panjenengan yang bisa dilakukan penghematan usaha. Semisal contoh biaya packaging, semisal contoh biaya bersih-bersih, biaya kebersihan, semisal contoh penyusutan mesin dan sebagainya, perawatan mesin dan sebagainya. Nah, itu detail dilihat ya, mana
sisi-sisi yang bisa dilakukan penghematan ya, usaha seperti itu. Kemudian yang terakhir sederhana sih, yakni filter orang-orang yang terdekat dengan panjenengan. Nah, ya kan, kita jaga jarak dulu nih ya dengan beberapa orang ya yang khawatirnya energi panjenengan tersedot ya. Jadi kita filter dulu. Nah, itu Bapak Ibu 3 kategori utang berdasarkan jumlahnya dan solusinya secara ikhtiar lahir. Secara ikhtiar batin kuncinya Bapak Ibu. Jadi begini, ketika panjenengan mungkin seperti saya dulu, saya pernah juga Bapak Ibu punya utang, punya piutang, mumet ya, sampai jatuh sakit, sampai saya koma sama 10 jam karena stres. Jadi usia saya 40 plus ya Bapak Ibu. Tapi saat sebelum usia 40 saya udah kelihatan kayak 50, kayak 60, mungkin enggak 50 lagi, tua banget ya. Karena stres, mumet Bapak Ibu. Kemudian ketemu dengan seorang guru ya, guru spiritual yang juga seorang pebisnis ya. Jadi saya katakan beliau seorang praktisi spiritual dan bisnis luar biasa, menasihati, berhenti cari jalan keluar atas masa lalu. Apalagi kalau sudah riba, piutang riba, nantang Gusti Allah, pasti turunan masalahnya banyak tuh, kesehatan, keluarga tidak harmonis, sosial, luar biasa, masya Allah, na'udzubillah. Beliau menegaskan, berhenti deh cari solusi jalan keluar, tapi carilah solusi jalan ke dalam diri. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Maka secepat apa masalah kita akan selesai, masalah utang piutang riba dan turunannya, tergantung dari secepat apa panjenengan ya kembali kepada diri panjenengan, kembali kepada Gusti Allah. Ya, kita kembali kepada Gusti Allah, mencari jalan keluar ke dalam diri kita. Ya, nanti kita akan mendapati jalan keluar yang merupakan hasil dari pencarian jalan ke dalam. Begitu, ya. Dalilnya apa? Cek Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13. Ya. Dan dalil-dalil yang lain banyak sih di Al-Qur'an, hadis banyak. Intinya kita kembali ke takwa deh. Ya, jangan terlalu jauh. Dan ada satu kalimat yang luar biasa kata guru kami ini, masalah itu bukan untuk diselesaikan, tetapi dibaca pesan cinta dan kasihnya Gusti Allah dalam masalah tersebut. Ya, Allah rindu kepada panjenengan. Panjenengan udah terlalu jauh keluar mencari jalan keluar, berhenti deh, stop, carilah jalan ke dalam diri. Nanti ketemu jalan keluar. Ya, di MKSO, mekanisme kuantum sukses otomatis, sebenarnya saya bukan hebat, enggak. Kami mengingatkan kepada jenengan, hati jiwa pikiran jenengan, ayo kembali jalur takwa. Kondisinya gimana pun kembali deh, jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Taubatan nasuha, muhasabah, ubah cara berpikir dan berperasaan, dan istiqomah tetap membuat tabungan kebaikan ke alam semesta. 4 poin itu aja sih. Nah, ini jadi pondasi. Berapa jumlah utang panjenengan? Tadi solusi ikhtiar lahirnya sudah, ikhtiar batinnya adalah dengan MKSO tadi. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.